Para ulama berbeda pendapat tentang apakah iblis termasuk golongan malaikat ataukah jin. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, iblis termasuk dalam jenis malaikat. Pendapat pertama mengatakan bahwa iblis itu termasuk dalam golongan malaikat, namun diciptakan dari api. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Qatadah, Sa'id bin Musayyib, dan dipilih oleh At-Tabari dan Al-Bagawi. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah jika iblis itu bukan termasuk golongan malaikat, mereka tidak akan diperintahkan untuk bersujud. Mereka mengatakan bahwa pengecualian dalam ayat ini adalah istisna muttasil. Dalam istisna mustasil antara yang dikecualikan iblis dalam ayat ini dan yang mendapatkan pengecualian malaikat dalam ayat ini adalah sesuatu yang sama jenisnya. Pendapat kedua, iblis termasuk dalam golongan jin. Di antara yang berpendapat ini adalah Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Zaid. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iblis tidak termasuk jenis malaikat sama sekali karena iblis adalah nenek moyang bangsa jin sebagaimana Adam adalah nenek moyang manusia. Ibnu Zaid rahimahullah berkata, iblis adalah bapaknya jin sebagaimana Adam adalah bapaknya manusia. Pendapat ini juga dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dia iblis adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Huruf fa dalam ayat di atas menunjukkan sebab akibat. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan iblis dari jenis jin disebabkan karena kedurhakaannya. Dengan kata lain, iblis adalah jin yang berdurhaka terhadap perintah Allah Ta'ala. Seandainya iblis adalah malaikat sebagaimana malaikat-malaikat lain yang bersujud kepada Adam, tentu iblis tidak akan melawan atau mendurhakai perintah Allah Ta'ala. Hal ini karena malaikat itu terjaga dari perbuatan dosa, tidak sebagaimana golongan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, mereka, malaikat itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. Mereka mengatakan bahwa pengecualian dalam Surat Al-Kahfi ayat 50 di ayat termasuk dalam istisna munqati, artinya perkara yang dikecualikan. Iblis itu berbeda jenis golongan dengan perkara yang mendapatkan pengecualian. Argumentasi yang lain, Allah Ta'ala menciptakan iblis dari api yang menyala-nyala dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa malaikat diciptakan dari api, juga bahwa iblis itu memiliki anak keturunan tidak sebagaimana malaikat. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat kedua, yaitu bahwa iblis itu termasuk golongan jin, bukan golongan malaikat. Hal ini karena golongan malaikat dan iblis itu berbeda dari beberapa sisi berikut ini. Yang pertama, unsur penciptaan malaikat dan iblis itu berbeda. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Allah Ta'ala berkata tentang iblis. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Sad ayat 76. Kedua, malaikat itu tidak menikah dan juga tidak memiliki keturunan, sedangkan iblis terdapat dalil yang menunjukkan bahwa iblis memiliki keturunan. Allah Ta'ala berfirman, patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ketiga, malaikat itu tidak mendurhakai Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan olehnya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Adapun iblis, Allah Ta'ala kabarkan tentang mereka, dia iblis adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum, adapun iblis mereka makan dan minum. Kelima, pengecualian dari suatu lafaz yang bersifat umum itu berarti mengeluarkan sesuatu tersebut dari nama dan hukum yang mendapatkan pengecualian. Allah Ta'ala berfirman, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis, dia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Quran Surat Al-Hijr ayat 30-31.
Dengan dikecualikannya iblis dalam ayat di atas, berarti iblis bukan termasuk dalam golongan malaikat. Jika ditanyakan mengapa Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud bersama malaikat, maka jawabannya, iblis diperintahkan untuk sujud bersama malaikat karena iblis juga hadir pada saat perintah tersebut bersama malaikat. Sehingga iblis itu dikecualikan dalam ayat tersebut bukan karena iblis termasuk golongan malaikat, tetapi karena malaikat dan iblis sama-sama mendapatkan perintah. Bedanya malaikat melaksanakan perintah, sedangkan iblis tidak. Keenam, diperbolehkan adanya istisna munqati dengan adanya dalil pengecualian iblis, padahal mereka bukan dari golongan malaikat, menunjukkan bolehnya istisna munqati. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat sebagaimana yang telah disebutkan argumentasinya. Ketujuh, firman Allah Ta'ala, dia, iblis adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa iblis itu termasuk golongan jin, sehingga tidak boleh dibelokkan maknanya, kecuali dengan adanya dalil yang tegas dan jelas pula. Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti rahimahullah berkata, argumentasi yang paling kuat dalam masalah ini adalah argumentasi yang mengatakan bahwa iblis itu bukan termasuk golongan malaikat. Hal ini karena firman Allah Ta'ala, dia, iblis adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50 adalah ayat yang paling jelas dalam masalah ini dari dalil-dalil wahyu, dan ilmu berada di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.